slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. 14 detik lagi akan aktif dan saya ini baru online. Berikut persiapan NPD apa saja. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan ketika akan NPD, termasuk ini. Yang pertama adalah rally. Ketika rally utama kita harus memilih hero yang punya damage yang kuat. Sebelum itu kita aktifkan dulu buff. Ini peningkatan attack dan peningkatan jumlah squad. Yang pertama kita bahas dulu untuk hero nya. Ini hero harus yang punya damage ya. Damage tinggi. Ini kita lihat Bella. Ini damage nya 12.000. Jangan biasanya ada yang pakai seperti ini. Mereka pakai Tom. Itu damage-nya cuma kecil, paling tinggi 6.000 ya. Jadi pilih yang damage tinggi atau hero-hero ini. Range biasa punya damage yang tinggi. Kemudian join rally. Yang kedua join rally. Memilih rally yang ini. Besar ya kapasitasnya. Kalau kapasitasnya besar berarti dia punya durabilitas yang tinggi, berarti dia sudah kuat ya. Kita join yang punya kapasitas besar. Selain kita bisa bertahan lama, juga squad kita bisa masuk maksimal. Jadi sesuai dengan kapasitas squad. Contoh ini ya, kita bisa masukkan ini 200-an squad ya. 200-an squad. Kalau contoh yang masuk sisa sedikit, jangan. Contoh di bawah 100 itu jangan ya. Witness the might of the lion. My parents' names are etched onto my arm. Their signatures mark it as. Jadi yang masuk semua ini adalah yang join hero-hero yang damage, kemudian pasukannya T4 ya, sudah maksimal T4 dan T5, sehingga sisa squad yang ada di shelter, sisa pasukan-pasukan yang rendah T1, 2 dan 3. Usahakan yang ikut rally pasukan yang maksimal, apalagi punya T5 harus semuanya ikut ya, dan harus maksimal jumlah yang ikut. Contoh ini squad kita yang dikerahkan ini 200. Jadi di atas 200, sehingga akan menghasilkan damage yang tinggi ya. Karena di NPD ini hanya melihat damage yang masuk untuk poinnya. Nah, kemudian kedua, maksimalkan kalau kita punya banyak pasukan, maksimalkan, usahakan menggunakan buff ini ekspansi. Kalau kita lebih banyak pasukan lagi, pilih yang ini. Nah, kemudian pakai buff attack itu 10, yang 10% ya. Selain itu, yang keempat ini kita harus ambil juga buff ini, Battle Fever harus kita aktifkan. Dia akan muncul selama ya. Battle Fever akan muncul selama 15
menit. Jadi jangan lupa setiap 15 menit atau setelah 14 atau 13 menit kita harus scout atau intai shelter orang lain ya, bukan aliansi kita, agar kita dapat mengaktifkan battle fever dan ada peningkatan attack sebesar 3%. Jadi ini buff attack sudah 3%, buff tambahan attack squad 10%, peningkatan kapasitas saya ambil yang 25% karena pasukan tidak terlalu banyak ya. Ya, ini sudah dimulai. Apakah kita mampu mempertahankan gelar? Karena di 2 event sebelumnya kita peringkat 1 ya. Padahal ini ada teman-teman yang mic-nya lebih tinggi, 87, 56, 49, 100, 51, 46, 65, 50 ya. Lebih tinggi dari saya, 58. Sedangkan saya ini cuma 48M mic-nya, tapi bisa peringkat 1. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan. Ini posisi sementara ya. Sebelumnya peringkat 1 ya. Oke. Karena pasukan kita masih belum, sudah join rally. Hampir terlambat ya, lagi 3 menit saya tiba untuk online. Selain buff tadi, ada beberapa hal yang jarang diketahui juga dari player-player lain. Apa itu? Yang pertama, ini adalah skin shelter ya. Skin shelter juga punya pengaruh. Lihat ini skin shelter yang saya pakai skin shelter yang ada damage terhadap zombie, yaitu sebesar 5%, karena NPD ini adalah zombie. Jadi ada ketambahan 5% untuk damage. Sebenarnya kita punya skin yang lainnya, tapi saya pakai yang sekarang ini damage zombie, sehingga bisa meningkatkan damage kita. Itu yang pertama, hal yang jarang diperhatikan oleh player lain. Kemudian yang kedua adalah ini. Kalau teman-teman pejabat di aliansi, sebaiknya minta yang ini. Ini kan ada pejabat-pejabat di sini ya. Ambil yang ini yang saya pakai. Ada kan ini penasihat teknis, bendara, penasihat taktik. Ketika kita masih mengembangkan shelter kita pakai ini, kecepatan reset 2%, dan ini ada damage terhadap zombie 10% ya. Jadi tambahan damage 10% terhadap zombie. Jadi ketambahan tadi 10% untuk gelar pejabat dan 5% dari skin shelter. Jadi cukup signifikan, 15% tambahan damage. Jadi selain hal-hal tadi yang harus diperhatikan, selain ini kita join dengan Zia is still too young to hampir kita join dengan jumlah squad yang sedikit. Nah, ini contoh cuma 96, jangan join, harus jumlah yang maksimal sesuai dengan squad kita. Harus 200. Salah. Siapa tadi? Lihat di sini kalau mau lihat squad kita di sana. Nih. Cuma 23 ya. Cuma 23, jadi itu rugi kita. Harus 200-an.
seperti ini. Leg dich nicht mit mir. Mana tadi yang cuma 200 ya? Di sini. Almera. Nah, di sini karena cuma sedikit, sorry ya bang, cuma 23.000, jadi kita harus balik agar kita bisa tampil maksimal. Jadi sport dance, pedang yang menari. Oke. I'm a long way from home, but I'm still a daughter of the Jin family. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas 5. Ya, posisi kita sekarang sudah di peringkat 1 ya. Mampukah kita mempertahankan gelar kita? Di sebelumnya kita peringkat 1. Padahal bisa teman-teman lihat, ini ada beberapa teman kita ini mic-nya di atas saya. 5, saya 48, yang lain 56, 51, 49, 87, 65, 50, 58. Saya 48 tapi bisa maksimal ya. Tadi cave muncul 1 menit lagi. Jadi nanti saat cave akan muncul, kita zoom out seperti ini. Akan terlihat bangunan mana yang ada agak lain dari bangunan-bangunan, sehingga kita mudah untuk menemukannya. Kalau kita seperti ini kan, kita akan cari satu-satu, itu lama. Kita hampir sama sebenarnya damage ini, cuma tinggal beda waktu rally. Tadi saya agak lambat mulai rally-nya. Hmm. 12 M Hidden Cave. Yes. Nih. Oh, cuma 1 yang dapat. Terlambat. Tidak standby ya. Oke, jadi selain beberapa hal tadi, ini rally-nya berapa lama ini? Oh, jadi teman-teman juga harus melihat waktu rally ya, karena ada player-player yang suka ngeprank jadi impostor. Mereka rally itu ada yang ambil 10 menit, ada yang ambil 10 menit bahkan lebih. Jadi hati-hati, harus memastikan pasukan kita memang semuanya ini jalan ya. Karena ada teman-teman yang iseng, mereka rally 10 menit. Itu pernah kita alami di region ini. Jadi kasihan yang lain tidak kebagian poin karena ikut dengan rally yang di atas 10 menit. Selain hal-hal yang tadi, diperhatikan juga untuk jika sudah pilih hero damage ya. Contoh saya pilih ini, Bella. Find a new home. Harus juga I must. perhatikan ini talentnya. Misalkan kalau teman-teman punya preset, pilih yang full damage dan skill. Untuk kalau mau tambahan damage bisa ambil di sini. Jadi biasa ada kecepatan gerak, jangan diambil ya, harus full damage. Ini saya sudah agak rubah, ini ada sedikit kecepatan ini karena sudah ambil yang ini, kecepatan sebelumnya full damage. Ini seperti ini, tambahan damage dikasih full tambahan damage sampai di sini. Karena ada event beberapa sebelumnya
I must. dirubah agak seimbang. Jadi kalau buat teman-teman yang suka maksimal di NPD, kasih untuk talent full damage. Juga sebelumnya ini ada damage rally, ini sudah saya rubah ke ada block squad, death rider dan sebagainya untuk event di AR sebelumnya. Jadi ada sedikit perubahan. Jadi ini sudah agak turun damage-nya ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa mengimbangi teman-teman yang lain agar bisa maksimal. Ini sudah mulai mengejar 46. Nah, ini yang dark dia sudah selesai rally-nya. Masih ada saya sih cuma takutnya itu yang bagian akhir nanti terlambat kita. Oke, jangan lupa ini ternyata sudah lupa Battle Fever ya. Tiap 15 menit agar damage kita naik, jangan lupa disco terus. Itu yang sering-sering kita lupa ya. Sebelumnya masuk 10 besar saja di NPD sudah senang ya. Kemudian masuk 3 besar dan akhirnya bisa peringkat 1 berturut-turut. Asal kita mengerti tujuan NPD ini ya. Ini untuk melihat progres damage kita di setiap minggu. Ketika kita ada progres, ketika damage kita atau poin kita semakin hari semakin naik, berarti kita ada perkembangan, ada shelter kita berkembang. Going there? Got it. Tapi kalau kita hanya mentok itu saja, berarti kita tidak Marco berkembang Rossi ya. of the PF Squad Company 1 and Eric Kasamoto of Hanya Sparrows NPD reporting for jadi duty. pengukur progres kita sejauh mana, kekuatan kita apa bertambah atau mentok stuck. Benar 4 menit lagi. Penebar paku di Want to jalan. raise a lion? Biasa bunga di tepi jalan, ini paku di tepi jalan. Ya, jarak sudah kisaran 4M, dimana squad kita lain belum rally ya. Mudah-mudahan kita bisa bertahan atau mengejar karena kita terlambat rally tadi. Aduh, sudah 55. Squad kita masih belum ini kejar-kejar ini buff. Itu ada pergantian seperti itu karena skill. Kita menggunakan skill naik drastis ya poinnya. Makanya jangan lupa untuk naikkan ini di hero. Humanity is on the brink of extinction. Ini rage. Di 1,7 ya, lumayan sudah ada sedikit jarak ya, meskipun kita terlambat rally tadi. Dan sepertinya kita akan mempertahankan gelar peringkat 1 di event NPD ini 3 kali berturut-turut peringkat 1, meskipun teman-teman kita punya mic yang lebih tinggi dari kita ya. 74 lumayan. Oke, 10 menit lagi dan kita berhasil mempertahankan karena yang dark ini dia sudah selesai rally-nya ya, beberapa, dan kita masih bertahan 1. Oke. Dengan demikian agak deg-degan tadi karena sempat tertinggal ya, tapi akhirnya kita mampu bisa mempertahankan gelar kita peringkat 1 di NPD ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di aliansi, pasti NPD ini cukup bergengsi ya, karena menentukan kekuatan kita, damage kita di siapa yang paling kuat di aliansi ya. Nah,
tips lain selain NPD, mungkin teman-teman kan sudah aktifkan beberapa buff ini, buff yang tadi, ini dan ini, agar juga tidak mubazir ya, karena ini masih ada 1 hari, ini ada berapa jam ya, masih ada 3 jam. Yang biasa saya lakukan ketika selesai NPD, ini pergi ke sini, ini lakukan ini memory trip. Ini sudah lama saya selesaikan ketika pasukan masih T4, bahkan bisa menyelesaikan ini level 80 karena semakin mudah, karena di sini kita masih bisa menggunakan buff berlaku untuk memory trip. Ini poin 5, semua efek buff akan diterapkan di memory trip. Oke. Jadi efek-efek buff dari NPD tadi bisa kita pakai di memory trip sehingga kita lebih mudah untuk mengalahkan zombie-zombie. Oke, dan kita lihat ini hasil dari aliansi NPD di aliansi kita. Ya, kita masih peringkat 1 ya. Jadi jangan lupa kalau kita pejabat di aliansi, ambil ini peneliti penyakit. Ada buff 10% untuk damage zombie. Jadi jarang diperhatikan untuk jabatan ini, tetap berpengaruh. Jadi teman-teman juga kalau contoh R4 minta saja, saya mau jadi peneliti penyakit ya. Juga jangan lupa tadi skin shelter. Itu 2 hal itu yang jarang diperhatikan. Kebanyakan hanya memikirkan buff squad dan hero, tapi untuk 2 hal ini jarang diperhatikan. Nah, biasanya kalau selesai ini juga itu orang masih banyak online, ini 26 ya, kita bisa lakukan rally manja untuk HV ya. Bisa lakukan rally karena banyak yang online pasti akan cepat full. Oke, demikian video tentang NPD saat ini. Kiranya bermanfaat buat teman-teman, khususnya player-player yang baru bermain Doomsday Last Survivor, yang sekarang ganti nama jadi Doomsday Bidak ya untuk sementara. Oke, sampai di sini dan bye bye.